Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin al-awsiya'i radina al-maradiyina bi afdali salawatik wa barik alaihim bi afdali barakatik wa sallim alaihim wa ala arwahihim wa adsarihim wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, saya berkunjung kembali ke tempat saudara, menyambungkan tali silaturahmi sambil berusaha memegang tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam salah satu khutbahnya, ketika Rasulullah selesai melakukan ibadah haji di satu tempat yang bernama Khum, Rasulullah berkata, hendaklah kalian berpegang kepada tali Allah yang salah satu ujungnya berada pada Allah dan salah satu ujungnya yang lain berada pada tangan-tangan kalian. Dan tali itu adalah Al-Quranul Karim. Dalam pertemuan kita setiap pagi, kita mengambil berkah dari kemuliaan Al-Quran dengan berusaha merenungkan, mentafakuri, dan sedapat mungkin mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya orang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Quran. Maksud Aisyah, kalau kalian ingin melihat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah Al-Quran. Dan pagi ini pun kita ingin berusaha untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Marilah kita lanjutkan tadabbur dan tafakur kita tentang Al-Quran. Kita sudah sampai kepada surat As-Sams, surat ke-91. Jika ada Quran di sekitar saudara, ambillah Al-Quran itu sekarang dan bukalah di hadapan saudara. Pandanglah ayat-ayat suci Al-Quran itu dengan pandangan kecintaan. Bukalah surat As-Sams, surat ke-91. Saya ingin ulangi lagi terjemahan surat Asy-Syams itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud bitaghwaha idzin ba'atha asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Dengan nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang, demi matahari dan kecemerlangan cahayanya, demi bulan ketika mengikutinya, demi siang
ketika menampakkan cahayanya, demi malam ketika menyembunyikannya, demi langit dan demi Dia yang membangunnya, demi bumi dan demi Dia yang menghamparkannya, demi diri dan demi Dia yang menyempurnakannya. Kemudian Ia ilhamkan kepada setiap diri kemaksiatan dan ketakwaannya. Sungguh berbahagialah orang-orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh malanglah orang-orang yang mencemari dirinya. Kaum Tsamud telah mendustakan karena kedurhakaannya. Ketika bangkit di tengah-tengah mereka orang-orang yang paling celakanya. Lalu berkatalah kepada mereka Rasulullah, jagalah unta Allah dan minumannya. Tetapi mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Lalu Tuhan mereka membinasakan mereka dengan dosa-dosanya dan meratakannya, dan Ia tidak takut akibatnya. Di dalam surat ini Allah bersumpah. Menurut para ahli tafsir sampai 7 kali, menurut hitungan yang lain sampai 11 kali. Sumpah yang ingin dimaksudkan untuk mengantarkan kita kepada satu ajaran yang sangat penting, yang sangat dahsyat, sehingga Allah bersumpah sampai 11 kali. Apa yang Allah susulkan setelah Ia bersumpah dengan matahari dan dengan cahayanya, setelah Allah bersumpah dengan bulan yang mengikutinya, setelah Allah bersumpah dengan siang, dengan malam, dengan langit, dengan bumi, dengan jiwa, dan dengan Dia yang menyempurnakannya. Allah kemudian menegaskan bahwa Allah bersumpah, Allah berjanji bahwa setelah Allah membekali manusia dengan kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk, Allah bersumpah bahwa akan beruntung orang yang berusaha mensucikan dirinya, dan akan celaka orang-orang yang mencemari dirinya. Surat As-Sams atau surat Matahari berisi satu pokok pembahasan, yaitu proses pensucian diri, proses tazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan celakalah orang-orang yang mencemari dirinya. Di antara keindahan surat As-Sams ialah bahwa yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk-makhluk yang sekaligus menjadi lambang dari diri kita. Diri kita digambarkan sebagai bulan yang mengikuti matahari.
Sebagaimana kita ketahui, bulan beredar mengelilingi matahari. Dan bulan adalah benda angkasa yang tidak memiliki cahaya apapun. Seperti bumi, bulan adalah sebuah benda angkasa, sebuah satelit yang mendapat sinar dari cahaya matahari. Kata tala dalam wal qamari idza talaha, demi bulan ketika ia mengambil cahayanya dari matahari. Al-Fakhr Razi di dalam tafsir Mafatihul Ghaib menyebutkan bahwa salah satu makna dari kata tala adalah mengambil. Dan bulan adalah benda angkasa yang tidak bercahaya, kemudian dia berputar mengikuti bumi, mengelilingi matahari. Dia memperoleh cahayanya dari matahari. Sebagaimana bumi juga, bumi tidak mempunyai cahaya. Dan kalaupun dia dapat cahaya, cahayanya itu diperoleh dari matahari. Dan seperti itulah diri kita. Diri kita ini adalah sebuah kegelapan. Dan kalau kita mendapat cahaya, cahaya itu adalah cahaya yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah cahaya langit dan bumi. Dan selama kita hadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selama itu kita mendapat cahaya. Sama seperti posisi bulan yang terletak di antara matahari dan bumi. Kalau bulan itu menghadap matahari, ia bercahaya. Dan kalau bulan itu membelakangi matahari, ia menjadi gelap. Kalau bulan itu menghadap bumi, ia menjadi gelap. Kata para ulama ahli tafsir, diri kita, jiwa kita ini, nafs kita ini, sama seperti hubungan antara bulan dengan matahari dan bulan dengan bumi. Karena itu Allah bersumpah dengan matahari ketika bercahaya. Allah menggambarkan jiwa manusia ketika ia diliputi oleh cahaya Allah. Dan Allah juga bersumpah dengan malam ketika gelap gulita untuk menunjukkan jiwa yang tidak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti malam ketika diliputi oleh kegelapan. Wal laili idza yaghshaha. Jiwa yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala juga adalah jiwa yang sudah naik ke langit yang tinggi, yang sudah bergabung dengan Dia yang membangunnya. Jiwa itu digambarkan di dalam sumpah Allah yang berikutnya, was-samaa'i wa ma banaha. Dan jiwa yang rendah, yang terus-menerus berada dalam kegelapan, yang tidak pernah menghadapkan dirinya kepada cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, sama seperti kegelapan bumi yang diratakan Tuhan. Wal ardi wa ma sawwaha. Kata para ulama ahli tafsir, jiwa kita ini, diri kita ini seperti bulan yang berada dalam posisi antara matahari dan bumi. Apabila jiwa kita hanya menghadap ke bumi saja, apabila jiwa kita itu hanya mengikuti dorongan hawa nafsu saja, mengejar-ngejar kesenangan duniawi, apabila jiwa kita ini terpaut di bumi
Maka jiwa kita itu adalah jiwa yang oleh para ahli tasawuf disebut sebagai nafsul ammarah. Jiwa yang selalu mendorong kita untuk berbuat dosa. Jika dalam kehidupan ini kita menghabiskan waktu hanya untuk mengejar-ngejar kesenangan lahiriah, apabila kita membanting tulang dari pagi sampai sore hanya untuk memikirkan urusan-urusan dunia, kita adalah jiwa yang menghadap ke bumi. Jiwa yang hanya memerintahkan kita untuk berbuat buruk saja. Kalau perhatian kita hanya diarahkan kepada dunia, di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang menjadikan dunia pusat perhatiannya, man ja'ala dunya akbaru hammih, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai pusat perhatiannya, Allah akan meletakkan kefakiran di antara kedua matanya. Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan mengacau balaukan jalan kehidupannya. Dan dunia tidak datang kepadanya kecuali yang telah Allah tentukan baginya. Yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jiwa manusia yang berada pada tahap nafsul ammarah, yaitu seperti bulan yang menghadap ke bumi. Dia dipenuhi dengan kegelapan. Dia seperti malam idza yaghshaha, ketika gelap gulita. Tapi kalau jiwa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kita memperoleh limpahan cahayanya, jiwa kita itu adalah jiwa yang tentram, yang menjadikan kecintaan kepada Allah, yang di dalam istilah Islam disebut sebagai akhirat, sebagai pusat perhatiannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sama bersabda, "Man ja'ala al-akhirata akbaru hammih." Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai pusat perhatiannya, Allah akan bereskan segala urusannya. Allah akan tentramkan hatinya. Dan dunia akan datang kepadanya sambil merendahkan dirinya. Jiwa yang menghadap Allah Subhanahu wa taala sama seperti bulan yang menghadap mentari. Adalah jiwa yang di dalam Al-Quran disebut sebagai nafsul mutmainnah. Tapi diri kita sama seperti bulan. Sekali-kali sebagian dari diri kita menghadap cahaya mentari, dan sebagian diri kita yang lain menghadap ke bumi. Kita beredar selalu, kadang-kadang mendapat cahaya, limpahan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kadang-kadang kita diliputi kegelapan. Jiwa yang seperti kita itu disebut oleh para sufi sebagai nafsul lawamah. Yang untuk diri yang seperti itu Allah bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bi nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang disebut jiwa yang mengecam dirinya, dengan diri yang mengecam dirinya. Karena itu kita sampai kepada ayat yang sebetulnya menyimpulkan seluruh makna dari surat Asy-Syams. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagia orang yang mensucikan dirinya. Karena dengan mensucikan dirinya, ia menghadapkan dirinya kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khaba man dassaha, dan celakalah orang-orang yang menggelapkan dirinya karena membelakangi Allah Subhanahu wa taala.
Insyaallah esok hari kita akan lanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara mensucikan diri kita dan apa yang akan terjadi kalau kita mencemari diri kita. Untuk kali ini, marilah kita lanjutkan dengan perbincangan kita. Maaf Kang Jalal, saya mau bertanya gitu ya. Misalkan saya ini sebenarnya pengen gitu melupakan seseorang gitu Kang Jalal ya. Terus doa apa yang bisa membantu saya untuk menghilangkan segala yang masih terbayang-bayang di pikiran saya gitu, karena saya mau tertuju dengan satu urusan saya bagaimana menjalankan sisa umur hidup saya untuk menambah peningkatan iman saya kepada Allah gitu ya. Terus kemudian kalau orang itu sudah bersumpah dendam seumur hidup sampai mati kepada saya gitu ya Kang Jalal ya. Terus saya selalu kan kalau saya sebagai manusia nggak punya hak untuk menentukan dia itu benar atau saya yang bersalah gitu ya Kang Jalal. Saya hanya minta mohon sama Allah gitu. Kalau memang saya bersalah, saya minta ampun sama Allah atas dosa saya telah perbuat kepada mereka, misalkan sesama ini telah zalim sama mereka gitu. Tapi kalau misalkan orang itu meminta saya untuk sujud di hadapannya dia gitu Kang Jalal, sedangkan dia itu sudah melukai hati saya, dan sebagai manusia apalagi sebagai seorang ibu sama-sama perempuan, sepertinya dia bangga dengan keadaannya dirinya dia itu Kang Jalal. Jadi kepengennya saya itu di bawah kakinya dia. Saya nggak mau seperti itu karena saya pikir ngapain saya sujud sama iblis, toh dia yang udah menghancurkan saya, menghancurkan anak-anak saya nggak mau gitu Kang Jalal. Saya bersikeras lebih baik saya sekarang memikirkan anak-anak saya, memikirkan ke depan saya. Itu aja yang saya pengarahan Kang Jalal. Makasih ya Ibu. Pada waktu pembicaraan kita sebelumnya, pada waktu kita menafsirkan surat Al-Balad, kita sudah mendengarkan firman Allah yang menegaskan bahwa hidup kita memang dijadikan Allah untuk menderita. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia untuk menderita. Salah satu di antara penderitaan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah penderitaan yang datang dari sesama manusia. Penderitaan yang berasal dari orang-orang di sekitar kita. Dan tidak jarang penderitaan yang paling menyakitkan hati kita biasanya datang dari orang-orang yang kita cintai. Al-Quran memberikan kepada kita nasihat yang utama, yaitu yang pertama, kita harus menerima penderitaan itu sebagai bagian dari hidup kita. Dan kita tidak boleh menghindarinya, kita harus menghadapinya dengan tegar, dengan kesabaran, dan tidak boleh melarikan diri dari persoalan, karena sebetulnya kita akan menumpuk persoalan itu menjadi lebih besar. Yang kedua, sehubungan dengan orang-orang yang menyakiti hati ibu, yang melakukan kepongahan, kesombongan, dan perbuatan-perbuatan lain yang membuat hati ibu risau dan gelisah. Dalam surat ini, surat yang kita bahas, Allah memberikan nasihat. Yang pertama ialah palingkan wajahmu dari semua itu. Hadapkan dirimu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya itu? Kita tidak usah menghiraukan apapun yang dia lakukan. Kita tidak akan mungkin bisa mengendalikan tingkah laku manusia. Hanya Allah itu yang bisa mengendalikan hati manusia. Sehingga salah satu nama Allah adalah Ya Muqallibal Qulub, wahai yang membolak-balik hati manusia. Jadi janganlah kita berusaha untuk membuat orang lain bertingkah laku seperti yang kita kehendaki. Biarkan mereka bertingkah laku seperti yang mereka kehendaki. Tetapi hati kita tidak boleh dipengaruhi oleh segala ucapan dan perilaku dia. Hati kita harus kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga persoalan orang-orang seperti dia yang menyakiti hati ibu itu adalah persoalan kecil, malah jangan diperhatikan sama sekali. Bukan anggap tidak ada, karena memang ada.
tetapi itu tidak menjadi pusat perhatian kita. Karena seperti kata hadis Nabi, kalau kita memusatkan perhatian kepada urusan dunia seperti itu, urusan itu menjadi tambah kacau. Kemelut kita menjadi bertambah. Urusan kita menjadi cerai-berai. Tetapi hadapkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu lagu himne di Mutahari, hadapkan wajahmu kepada Dia untuk menyongsong cahayanya. Memang untuk mengambil cahaya ilahi, kita harus hadapkan diri kita sepenuhnya kepadanya. Dan jangan hiraukan, ignore saja selain Allah itu. Karena itu semua adalah makhluknya. Dan kalau ibu masih juga mau membaca doa, ucapkanlah doa ini. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai yang membolak-balik hati manusia, teguhkanlah hatiku ini hanya kepada agamamu, dan janganlah engkau gelincirkan hatiku setelah kau berikan petunjuk kepadaku, dan curahkanlah kepadaku kasih sayangmu, karena engkau sajalah yang maha pemberi anugerah. Amalkanlah doa itu, kira insyaallah dengan begitu kita hadapkan diri kita kepada cahaya, dan kita palingkan diri kita dari kegelapan. Apapun bentuk kegelapan itu, apakah dia berbentuk setan yang berbentuk manusia ataupun setan dalam bentuk jin, hanya dengan menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dijauhkan dari kegelapan yang seperti itu. Marilah kita akhiri dengan doa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila sampai kepada ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, beliau berhenti, kemudian beliau baca doa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa anta maulaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada diriku ketakwaannya, engkaulah kekasihnya dan engkaulah pelindungnya, dan sucikanlah diriku, karena engkaulah sebaik-baiknya yang mensucikan diri manusia. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.